Shigui, welcome to my curious way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Di video kali ini masih akan bercerita, masih akan sharing tentang cerita perjuangan melawan kekambuhan di tahun 2022. Jadi tahun 2022 ini dari awal tahun tuh memang ujian banget buat saya. Dimulai dari hampir pingsan di tempat kerja di awal tahun 2022 yang efeknya tuh lumayan berdampak panjang ya pada gangguan kecemasannya. Terus sempet juga asam lambungnya ngamuk yang bikin saya parno pada dini hari karena sensasi yang nongol itu baru pertama kali itu yang saya rasakan. Dan puncaknya pada bulan Oktober kemarin yang sampai hampir 15 hari bed rest karena sakit. Pada video-video sebelumnya saya udah jelasin ya bahwa selain karena faktor kondisi lingkungan, kondisi kayak keadaan yang nggak stabil sampai bikin kambuh, itu faktor lainnya adalah keteledoran saya. Pun demikian dengan sakit di bulan Oktober. Entah karena faktor sejak pandemi itu kita jadi kayak kurang olahraga, kurang gerak gitu ya. Jadi kayak yang saya rasakan tuh di tahun 2022 ini jadi gampang sakit gitu loh. Misalnya kalau ada yang flu gitu ya. Flu itu kan kalau satu rumah belum kena itu biasanya dia nggak akan minggat gitu kan ya flunya. Nah biasanya sebelumnya itu cukup dengan membentengi diri dengan makan yang baik, banyak minum air putih, banyak istirahat, terus didukung vitamin dosis tinggi itu udah nggak sampai ketularan gitu loh. Tapi pasca pandemi itu kayak kalau ada yang sakit jadi gampang ketularan gitu. Entah ini karena faktor psikis, maksudnya karena psikisnya itu terpengaruh kalau ada orang sakit jadi waduh nanti ketularan gitu, jadi parno gitu ya. Atau karena memang fisiknya yang imunitasnya menurun tuh saya nggak paham ya. Yang pasti yang saya rasakan tuh apalagi pada 2022 ini jadi gampang sakit gitu loh. Demikian juga pada bulan Oktober kemarin itu kan, kalau pergantian musim misalnya dari musim panas ke musim hujan itu kan udah wajar kalau banyak yang batuk pilek terus flu. Nah kemarin juga gitu, kebetulan di rumah itu ada yang kena batuk. Setiap di rumah ada yang sakit itu saya selalu membentengi diri ya dengan makan yang benar, terus pola hidupnya dibenerin juga, terus minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, terus sampai minum vitamin kan. Tapi ternyata kemarin itu tumbang, pertahanannya jebol jadi ketularan. Gejala dimulai pada Jumat tanggal 30 September 2022. Di situ saya mulai merasakan kayak kalau orang mau flu gitu. Jadi kayak badan tuh meriang, kepala pusing, terus di sini tuh nggak enak, terus tenggorokan juga serik-serik. Tapi karena di rumah ada yang kena bapil, jadi saya mikirnya oh ya ketularan. Hari Jumat itu saya minum obat untuk flu dan alhamdulillah mereda. Selasa malam tanggal 4 Oktober itu tiba-tiba demam. Biasanya kalau malam itu memang lebih hangat daripada orang lain. Katanya itu pengaruh karena golongan darahnya B ya, saya nggak paham juga. Katanya kalau golongan darah B itu suhu tubuhnya lebih hangat dari yang lain, saya nggak tahu juga. Pas Selasa malam itu kok suhunya itu lebih tinggi dari biasanya gitu loh. Akhirnya saya cek suhu, ternyata demam 38,5 derajat. Karena hari Rabu sampai Kamis itu sibuk, jadi saya nggak milih periksa, mikirnya itu masih oh ini pengaruh bapil itu gitu, jadi pengaruh ketularan flu itu, jadi masih nggak mikir aneh-aneh. Uniknya itu kalau siang demamnya hilang tapi sakit kepala itu menjadi, jadi sakit kepalanya dari sini kadang di sini kadang di tengah itu pindah-pindah gitu loh. Kalau pas diminumin obat hilang, tapi kalau pas reaksi obatnya habis itu kerasa lagi. Di situ saya mulai parno. Satu hal yang paling saya takuti itu adalah kalau tipes kambuh. Jadi saya tuh udah parno ke sana karena gejalanya itu kalau siang demamnya hilang terus sakit kepalanya menjadi-jadi. Nah, pas malam habis maghrib itu demamnya datang lagi. Tapi karena hari Rabu sama Kamis itu belum bisa berobat ya, saya milih bed rest dan masih minum obat untuk flu. Akhirnya karena nggak kuat sama sakit kepalanya, terus tiap malam demamnya juga tinggi, pada tanggal 7 Oktober hari Jumat itu periksa ke puskesmas. Kan ditanya ya sakitnya itu mulai kapan, saya bilang tuh kalau gak enak badannya itu mulai hari Jumat, kalau panasnya itu mulai hari Selasa, dan ditawari untuk cek lab. Tapi karena saya kalau lihat jarum diambil darahnya itu kan mesti takut, mesti cemasnya itu bikin nggak karu-karuan. Saya bilang nggak usah cek lab, langsung diresepin obat aja, saya bilang gitu. Akhirnya
dapat resepnya bener seperti yang diduga adalah resep untuk obat tipes. Karena saya nggak mau cek lab, obatnya itu dikasih cuman buat Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin tuh harus balik. Kalau misalnya panasnya nggak turun, jadi Senin itu harus balik dan harus cek laboratorium. Alhamdulillah setelah dari puskesmas dan minum obat buat tipes itu, malamnya nggak demam. Terus sakit kepalanya itu juga berkurang, tapi masih ketika ada reaksi obat. Saya mikirnya gini, oh mungkin kan memang gejalanya kan dari hari Jumat, sedangkan kita minum obatnya kan baru hari Jumat berikutnya. Jadi namanya penyakit itu kan datangnya biasanya bior, tapi sembuhnya kan pelan-pelan. Jadi saya pikir oh ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Seninnya tanggal 10 Oktober itu tetap kontrol karena obat kan habis dan itu antibiotik. Kalau antibiotik kan antara 3-5 hari kan. Jadi mau nggak mau juga harus kontrol. Karena juga kondisi saya itu sakit kepalanya masih gak hilang-hilang. Periksa lagi katanya kondisinya udah membaik. Tapi karena saya ngeluh sakit kepalanya gak hilang-hilang itu, diresepin lagi buat untuk sakit kepalanya. Kalau antibiotiknya udah di stop karena dibilang kondisinya udah membaik. Hari Kamisnya tanggal 13 Oktober itu terakhir minum obat kan, itu kondisi oke. Saya udah seneng banget kan, udah bisa kerja. Di Jumatnya ini kan juga udah balik kerja. Paginya itu oke banget, tapi siang tiba-tiba sakit kepalanya itu datang lagi. Dan itu pindah di sebelah kanan sampai ke pundak, itu sakitnya enggak hilang-hilang. Karena di rumah punya obat pereda sakit kepala ya, paracetamol kan andalannya orang GERD itu, orang yang punya gangguan asam lambung tuh kalau misalnya demam atau sakit kepala itu kan paracetamol didahulukan. Itu saya minum paracetamol tapi nggak berkurang gitu loh. Udah minum paracetamol dari siang itu udah dibuat istirahat, terus malamnya juga minum lagi, sakitnya nggak berkurang. Akhirnya hari Sabtu tanggal 15 Oktober itu saya periksa lagi, dicek lagi kan sama dokter, hasilnya tuh semuanya bagus. Terus diajak ngobrol, ditanya tidurnya gimana. Jujur beberapa hari itu tidurnya kurang nyenyak, jadi kayak tidur tapi kayak nggak tidur gitu loh. Jadi posisi tidur tapi kayak misalnya ada apa kejadian kayak hujan apa itu masih denger, jadi kayak ya mimpi tapi sadar kalau itu mimpi. Jadi tidur tapi kayak nggak tidur gitu loh intinya. Akhirnya disuruh nebus obat. Nah pas ngantri buat ngambil obat itu kan semua obat itu dalam kemasan gitu ya. Terus dapat obat yang dia itu eceran gitu kayak di plastik sendiri. Itu saya feeling udah, duh masa aku diresepin obat penenang lagi. Soalnya pernah yang tipes kambuh di tahun berapa itu ya, 2017 apa ya, itu. Dan saya tuh keluhannya tuh sama, sakit kepala nggak hilang-hilang, terus tidur nggak bisa nyenyak. Itu diresepin obat penenang, tapi dosisnya separuh itu kan. Saya pernah cerita kalau nggak salah waktu itu minum obat penenangnya, tubuh lemes tapi malah nggak bisa tidur. Dan saya tuh malah kerasa tersiksa, akhirnya nggak saya lanjut minum kan. Pas sampai di rumah dicek ternyata beneran dapat obat penenang dan dosisnya itu udah nggak separuh lagi, tapi 1 butir 3 kali sehari. Itu hari Sabtu siang kan, akhirnya saya bikin story di WhatsApp. Terus ada salah satu temen yang diresepkan obat yang sama membalas story, kaget dia, loh kamu kenapa kok sampai diresepin obat ini gitu, kamu insomnia ya? Saya tanya-tanya karena takut. Terus kata teman saya, nggak apa-apa, kalau memang dokter meresepkan tuh berarti kita memang perlu obat itu, nggak apa-apa kamu minum. Setelah sharing sama teman saya ini, nanya-nanya juga reaksinya, saya kan takutnya gini, nanti kalau kena obat tidur tuh, kalau malam itu saya ada jam biologis itu 2 kali untuk buang air kecil ya, biasanya jam 11 sama jam 1 dini hari gitu kan. Saya takutnya kalau minum obat penenang pas di jam-jam itu nggak kebangun. Kata teman saya, nggak apa-apa, tenang aja, kalau jam biologis kita waktunya bangun ya bangun, nggak bakalan sampai yang kamu tidur ngebut dibangunin nggak bisa, itu nggak bakalan sampai kayak gitu. Akhirnya karena badan udah kerasa nggak enak ya, kepala sakit, Sabtu malam itu pukul 9 malam saya minum obat tidurnya. Setelah minum langsung saya buat tidur. Kayak apa ya, setengah jam berlalu itu kayak nggak ada reaksi. Tapi 1 jam setelah minum tuh mulai kayak lemes gitu, kayak istilahnya tulang-tulang itu kayak ya lemes gitu. Terus tiba-tiba udah ketiduran gitu, nggak mimpi sama sekali, tidur tapi ya itu nggak mimpi sama sekali. Terus beneran pas jam-jam biologis biasanya saya kebangun untuk buang air kecil itu beneran kebangun. Tapi habis bangun itu kan biasanya kalau pas nggak minum obat penenang itu biasanya habis kebangun tuh mau tidur lagi itu kan susah. Itu enggak, jadi kayak tiap nempel bantal udah langsung berangkat tidur. Bahkan pagi itu di jam biologis juga itu kebangun, habis dari kamar mandi itu nempel bantal tidur lagi. Bahkan sampai jam 7 itu dibangunin untuk sarapan dan minum obat kan. Itu kayak bangun itu juga kayak
badan tuh lemes, gak enak gitu. Jadi kayak terjaga tapi kayak kosong gitu loh rasanya, kayak lemes nggak karuan. Tapi itu tetap makan, tetap minum obat. Habis makan, habis minum obat, rebahan di kamar, tidur lagi. Saya tuh sampai, ya Allah kok ini kok badanku lemes, kayak pokoknya tiap nempel bantal tidur, tiap nempel bantal tidur. Sampai sekitar pukul 2 siang kalau nggak salah, pukul 2 siang itu udah mulai kayak tubuh diajak bangun itu udah mulai terjaga, terus udah bisa diajak kayak aktivitas yang lebih aktif lagi gitu kan. Akhirnya di situ saya browsing cari efek dari obat yang saya minum. Ternyata biasanya kan kalau obat biasa itu efeknya 5-8 jam gitu kan ya. Nah ternyata obat tidur, obat penenang yang saya dapat tuh efeknya bisa 12 jam. Pantesan ya saya minum jam 9 malam tapi bangun jam 7 pagi itu masih kayak badan tuh nggak enak. Baru maghrib itu, ya selesai maghrib tuh baru bener-bener badan tuh kayak udah normal kayak sebelumnya. Nah karena hari Senin kerja, pada hari Minggu malam itu saya nggak berani minum obat penenangnya. Udah saya, maksudnya udah ya kapok iya. Setelah merasakan pengalaman minum obat penenang, saya merasa salut sama teman-teman yang selama ini istilahnya berjuang untuk sembuh dari gangguan kecemasan itu dengan bantuan obat. Nggak kebayang kan misalnya tiap hari habis minum obat efeknya kayak gitu, ke badan lemes dan aktivitas tuh kayak nggak bisa maksimal pada saya ya. Kata teman-teman yang udah rutin minum obat itu nanti lama-lama terbiasa kok, beneran perasaan kita tuh jadi lebih kayak lebih ringan, lebih enak, tapi udah nggak ngantukan lagi. Itu mungkin karena pertama dan tubuh kayak masih kayak gitu namanya adaptasi, jadi efeknya kerasa banget. Tapi yang teman-teman yang rutin masih diresepkan obat itu katanya ya kalau aktivitas sih bisa aktivitas biasa, cuman ya itu perasaan terasa lebih tenang aja. Pas awal-awal doang kayak yang saya rasakan, ngantuk mulu. Tapi lama-lama mungkin tubuh udah terbiasa juga, udah adaptasi juga, jadinya hanya memberikan rasa rileks, rasa tenang, tapi aktivitas tetap bisa jalan. Kok bisa sih sampai kambuh tipesnya? Setelah ditelusuri ke belakang, memang itu tadi keteledoran saya. 1 minggu sebelum masuk fase monster itu saya makannya ngawur. Malah pas di hari Kamis itu masih sempet jajan. Dan sebenarnya saya tuh sudah feeling, aku ini kayak gini makan jajanan ini lagi nanti nggak baik. Tapi ya itu loh, mulutnya nggak bisa dihentikan. Akhirnya efeknya kemana-mana. Jadi bulan Oktober kemarin tuh sampai yang ya Allah gini banget ya, maksudnya sampai hampir 15 hari. Tapi ya karena kesalahan sendiri, ya memang fase yang harus dilalui sampai diresepkan obat penenang dari yang sebelumnya dosisnya separuh itu full dan 3 kali 1 untuk 7 hari. Tapi saya minum hanya 1 kali karena alhamdulillah setelah minum itu besoknya badannya enakan. Kayaknya yang terparah ini deh ya, maksudnya udah tahu 2022 ini dari awal tuh udah kondisi tuh labil, tapi masih ya namanya juga manusia ya. Udah deh, bangun, jangan hilaf mulu. Jadi itu tadi sharing tentang di tahun 2022 ini pertama kalinya mengkonsumsi obat penenang. Semoga kita semua dilimpahi kesehatan ya, sehat-sehat kita semua, Sigri sehat-sehat, kita tetap jaga pola hidup, tetap disiplin 3P, biar nggak kambuh-kambuhan lagi. Semoga di sisa tahun 2022 ini kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan nanti di 2023, sepanjang 2023 semoga kita diberi kelimpahan berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Sekian sharing dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Aku mau matur thank you. Bye-bye.